Di tengah gemerlap dunia modern, banyak orang terjebak dalam perlombaan tak berujung untuk meraih lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan. Namun di sudut-sudut sunyi kehidupan ini tersembunyi kebahagiaan yang tak tergantung pada tumpukan materi tersebut. Hidup sederhana, meskipun sering dianggap biasa aja, ternyata menyimpan kedamaian yang sulit ditemukan dalam hiruk-pikuk kemewahan. Sederhana bukan berarti kekurangan, melainkan pilihan hidup yang menekankan pada makna, bukan tampilan. Seseorang yang memilih untuk hidup sederhana sejatinya sedang melatih dirinya untuk menghargai hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Hangatnya kopi pagi, suara burung yang bernyanyi, atau senyuman dari orang terdekat. Saya mengenal seorang pria tua di desa yang setiap hari pergi ke sawah dan langkah tenang, dan wajahnya selalu cerah. Ia tidak memiliki mobil mewah atau gawai canggih, tetapi hidupnya dipenuhi tawa dan rasa syukur. Ia sering berkata, "Bukan harta yang membuatku kaya, tapi hatiku yang merasa cukup." Kalimat itu melekat di benak saya hingga kini. Dalam kesederhanaan, seseorang belajar menerima dirinya apa adanya. Ia tak lagi sibuk mengejar pengakuan dari orang lain, karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Rasa damai jauh lebih bernilai daripada validasi sosial yang rapuh dan cepat pudar. Kebahagiaan yang lahir dari hidup sederhana bersifat tulus dan juga jujur. Ia tak lahir dari pencitraan, melainkan dari pengalaman nyata dan keterhubungan dengan kehidupan yang autentik. Orang-orang yang hidup sederhana cenderung memiliki hubungan yang lebih hangat, karena mereka menghargai kebersamaan daripada gengsi. Seseorang mungkin tinggal di rumah yang kecil, tidur di kasur tipis, dan makan dengan lauk seadanya. Namun, jika hatinya penuh rasa syukur dan pikirannya tenang, maka kebahagiaan yang ia rasakan bisa melampaui mereka yang hidup dalam kemewahan tapi selalu merasa kurang. Kesederhanaan juga mengajarkan kita tentang prioritas, mana yang benar-benar penting dan hidup, dan mana yang tidak penting, teman-teman. Apakah benar kita membutuhkan semua yang kita kejar, atau kita hanya terbawa arus? Dengan hidup sederhana, kita belajar memilah mana kebutuhan, mana keinginan, mana ego, dan mana kebahagiaan sejati. Di era digital saat ini, kesederhanaan justru menjadi bentuk kebijaksanaan ketika semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan pencapaian dan gaya hidup di media sosial. Orang yang memilih untuk hidup sederhana tengah menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa, bahwa ia tak perlu pembuktian untuk merasa cukup. Hidup sederhana juga membuat orang ataupun membuat ruang bagi jiwa untuk bernapas. Ketika kita tidak disibukkan dengan memenuhi standar hidup orang lain, kita memiliki hidup banyak waktu ataupun punya banyak waktu untuk merenung, mencintai, dan juga tumbuh. Kita menjadi lebih dekat pada esensi diri kita sendiri. Saya pernah tinggal beberapa bulan di sebuah desa nelayan. Di sana, orang-orang hidup sangat bersahaja. Mereka tertawa bersama saat sore, saling membantu tanpa pamrih, dan menikmati hidup tanpa tergesa. Dari mereka saya belajar bahwa bahagia itu bukan soal punya banyak, tapi mampu menikmatinya yang ada. Kesederhanaan melatih rasa syukur, dan rasa syukur adalah akar dari kebahagiaan. Saat kita mampu bersyukur atas hal kecil, dunia terasa lebih ramah. Kita tidak mudah cemas atau iri karena fokus kita bukan pada kekurangan, tapi pada kelimpahan yang mungkin luput, dan itu jarang kita sadari. Banyak orang sukses akhirnya kembali pada gaya hidup sederhana. Mereka merasa jenuh dengan tekanan dan ekspektasi yang menyertai kemewahan. Mereka menemukan bahwa ketenangan lebih berarti daripada status, dan kedekatan lebih penting daripada popularitas.
Anak-anak adalah contoh nyata bagaimana kesederhanaan membawa bahagia. Mereka bisa tertawa hanya dengan bermain tanah, mengejar layang-layang, atau bercanda bersama teman. Mereka belum mengenal harga barang, tapi mereka mengenal rasa riang. Itu bukti bahwa bahagia tidak selalu mahal, teman-teman. Nah, kesederhanaan juga membuat kita lebih tangguh. Karena tidak terbiasa dengan kemewahan, kita jadi lebih mudah beradaptasi saat hidup sedang sulit. Kita belajar menggantungkan bahagia bukan pada benda, tapi pada sikap batin dan relasi yang tulus. Banyak dari tokoh-tokoh besar di dunia ini yang memilih hidup sederhana meskipun memiliki segalanya. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka sadar hidup itu singkat dan tidak semua hal harus dimiliki. Yang penting adalah makna, bukan kemasan. Nah, kesederhanaan membentuk karakter yang lebih kuat. Ia menumbuhkan rendah hati, menghapus kesombongan, dan mendekatkan kita pada orang lain. Dalam kesederhanaan, kita menjadi manusia yang lebih sejati, bukan sekedar penampilan yang dibuat-buat. Bahagia itu bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang ada. Ketika kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tak habis-habisnya, kita mulai mencicipi kebebasan sejati, bebas dari tekanan untuk selalu lebih. Orang yang hidup dengan sederhana biasanya lebih damai hidupnya dalam menjalani hari-harinya. Mereka tidak terlalu stres dengan tagihan kartu kredit, cicilan barang mewah, atau persaingan karir. Hidup mereka mengalir, tidak selalu mudah, tapi mereka merasa ringan. Nah, kesederhanaan bukan tentang menolak kemajuan, tapi tentang menyaring mana yang benar-benar berguna, dan ia tidak anti modernitas, teman-teman, tapi bijak dalam menggunakannya. Dengan hidup sederhana, kita tidak kehilangan arah tengah untuk kompleksitas zaman. Akhirnya, kita akan menyadari bahwa hidup yang indah bukanlah yang paling mewah, tapi yang paling bermakna, dan seringkali makna itu ditemukan dalam hidup yang sederhana, dalam tawa keluarga, dalam waktu yang berkualitas, dalam hati yang merasa cukup. Nah, hidup sederhana juga bisa bahagia. Bahkan seringkali justru di sanalah letak bahagia yang sejati.